Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karnila Amalia. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang apa itu pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi adalah suatu proses sadar dan terencana untuk mengembangkan kemampuan suatu organisasi sehingga mencapai dan mempertahankan suatu tingkat optimum prestasi yang diukur berdasarkan efisiensi, efektivitas, dan kesehatan organisasi. Baik para peserta maupun para anggota organisasi mampu mengetahui dalam hal apa mereka terlibat dan mengapa mereka terlibat. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Maidan Nur Hidayah, bagaimana caranya menciptakan suatu keharmonisan di suatu tempat kerja antara pimpinan dengan bawahannya? Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang tadi. Yang pertama itu dimana kita tuh harus meningkatkan kerukunan agar tim kita itu selalu baik. Maka kita juga harus saling menghormati antar sesama. Lalu menghargai orang lain, misal sekecil apapun bantuan dari orang lain, kita jangan lupa untuk selalu mengucapkan terima kasih kepadanya. Lalu hindari politik kotor, tidak menjatuhkan antar sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wita Rahmawati dari kelompok 13 akan menjawab pertanyaan. Berikut pertanyaannya, apakah ada faktor yang mempengaruhi peningkatan hasil karya karyawan dalam sebuah organisasi atau perusahaan? Tentunya ada. Yang pertama itu adalah kemampuan dan keahlian, yang dimana semakin luas kemampuan maka akan semakin maksimal pula kinerjanya. Berikutnya kepribadian. Kepribadian ini berpengaruh terhadap kinerja karyawan yang dimana mempengaruhi peningkatan hasil kinerja karyawan. Yang ketiga motivasi kerja. Dengan adanya motivasi kerja, maka ada dorongan pula bagi karyawan untuk melakukan suatu pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu lingkungan kerja. Lingkungan kerja ini dimana kondisi tempat karyawan itu bekerja. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Roni Sulaiman. Saya adalah bagian kelompok 13, dimana saya akan menjawab pertanyaan, yaitu antara lain pertanyaannya adalah apa sajakah yang termasuk ke dalam ruang lingkup perilaku organisasi. Dari pertanyaan tersebut, maka saya simpulkan bahwa ada 3 yang termasuk ke dalam ruang lingkup perilaku organisasi. Yang pertama adalah perilaku individu. Studi perilaku individu ini adalah studi terkait kepribadian individu tersebut. Bagaimana cara mereka mempelajari sesuatu, bagaimana mereka cara bersikap, bagaimana mereka bermotivasi atau dimotivasi, dan bagaimana mereka merasakan kepuasan kerja. Yang kedua adalah perilaku antar individu. Adalah suatu studi yang dilakukan dengan adanya komunikasi antara setiap karyawan ataupun mereka sebagai bawahannya sendiri, serta memahami kualitas dari kepemimpinan mereka. Kemudian mempelajari bagaimana dinamika kelompok, konflik yang terjadi pada kelompok, bagaimana kekuasaannya, dan bagaimana politik yang terjadi pada antar individu tersebut. Yang ketiga adalah perilaku kelompok. Perilaku kelompok ini adalah ruang lingkup yang terakhir, di mana perilaku ini akan mempelajari terbentuknya suatu organisasi, struktur organisasi, dan efektivitas organisasi, serta berbagai upaya kelompok yang dilakukan untuk bisa mencapai tujuan organisasi bersama.